Shalom. Shalom. Mesti semangat saudaraku ya. Karena kita punya Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang hidup, dan yang saat hari ini kita peringati hari kenaikannya ke surga. Dengan naiknya Tuhan ke surga, maka sebenarnya kita semua ini diyakinkan pada sebuah pengharapan. Apa pengharapannya? Bahwa Dia yang naik, Dia akan datang kembali kali yang kedua. Dan kedatangannya yang kedua beda dengan kedatangannya yang pertama. Karena kedatangan pertama lahir sebagai bayi di kandang Bethlehem, ndak aji saudaraku ya. Seperti tidak ada harganya apa-apa. Tapi kedatangannya pertama dalam keadaan papa miskin lahir di kandang, itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua lapisan supaya tidak minder. Tapi percaya, menerima Yesus, percaya, dan kelak beroleh janji-janjinya. Ya. Untuk itu kita akan baca bersama-sama ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11. Pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 11. Bu, Kisah Rasul pertama ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Ya. Mengapa hari ini dari ayat yang kita baca ini saya akan angkat dua topik, saudaraku ya. Topik yang pertama adalah berbicara mengenai maukah engkau masa kini memulihkan kerajaan bagi kami. Waktu itu Israel lagi dijajah oleh Romawi. Mereka berharap-harap untuk lepas dari masa penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. Tuhan Yesus jawab, "Kamu tidak ngerti, nanti akan tiba masanya, akan tiba waktunya." Artinya saudaraku, setiap orang itu berharap yang diharapkan itu yang fisik. Yang diharapkan adalah yang visual ini. Yang diharapkan adalah perkara-perkara yang jasmani. Mereka dijajah. Harapan mereka Yesus lahir. Katanya Yesus adalah Raja Mesias. Itu sebabnya harapan mereka. Masa kini ini loh. Masa itu saudaraku. Masa penjajahan. Kami hidup dalam masa yang enggak enak. Dijajah. Tuhan adalah Mesias. Yesus adalah Raja. Pulihkan keadaan kami sekarang ini, ojo lama-lama. Gitu saudaraku ya. Itu harapan manusia. Artinya manusia semua saudaraku itu berharap yang fisik. Berharap yang jasmani. Kalau kurang duit, harapannya jasmani. Maunya makan enak. Maunya hidup semau-maunya sendiri. Bebas, merdeka gitu ya. Tapi yang dimaksud Tuhan bukan masa kini, itu bukan masa jasmani saja. Tapi Tuhan akan bilang, akan ada masanya, akan ada waktunya. Dan di ayat terakhir yang kita baca tadi,
ketika mereka melongo, saudaraku ya, untuk melihat ke atas, Yesus terangkat ke surga. Dan ayat di sini menuliskan mereka tidak lihat apa-apa. Tidak lihat apa-apa, Yesus cuma terangkat lalu tertutup awan. Saya pernah menekankan di kitab Mazmur dikatakan bukan cuma naik tertutup awan, sunyi sepi sendiri, saudaraku. Kalau Elia saja balik ke surga dijemput rata kereta kencana, mosok Yesus naik ke surga sunyi sepi sendiri, dadah gitu terus ketutup awan? Enggak, mata manusia saja yang belum celek. Itu sebabnya tidak melihat betapa ramenya iring-iringan yang menjemput Yesus yang sudah menang. Pahlawan kita kan, Rudi Hartono pulang dulu, waduh di pinggir-pinggir jalan semua suruh jemput. Anak-anak yang sekolah SD, SMP, SMA disuruh jemput. Menang bulu tangkis. Wah, ke-7 kali berturut-turut, tambah rame lagi. Setelah enggak menang, ya sudah enggak ada arak-arakan iring-iringan. Tapi yang menang ada arakan iringan. Kalau ada arak-arakan iringan untuk kemenangan yang di sini, yang cuma berkala, yang cuma temporer, lebih lagi kemenangan Yesus itu bukan temporer, saudaraku. Disatakan kamu tidak tahu masa dan waktunya, itu bukan bicara soal masa waktu yang gimana. Artinya kemenangan Yesus adalah kemenangan yang kekal, bukan temporer, tapi terus menerus sampai selama-lamanya, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Anda bayangkan kalau Elia naik dijemput, bukan cuma di bumi tok ada penjemputan. Di surga buktinya Elia dijemput luar biasa. Ini tidak dijelaskan. Kalau Yesus pun dijemput, di kitab Mazmur dijelaskan. Saya pernah bahas 2 kali 3 kali ya, 2 minggu 3 minggu seri, saudara ya. Yesus dijemput di surga, arak-arakan begitu rame, bahkan bukan cuma arak-arakan, orang yang mati dalam Tuhan hari itu pun dibebaskan dari maut dan ikut dalam arak-arakan itu. Luar biasa. Saudara, di ayat yang ke-11 dikatakan, kamu jangan cuma melongo, jangan cuma domblong, bahasa Inggrisnya gitu ya. Anda pernah domblong? Nggak ngerti ya bahasa domblong gitu ya. Itu bahasa desa, saudaraku ya. Domblong itu ngowos gitu sampean, saking melongonya, saking gumonnya sampai domblong. Itu baru naik ke surga tertutup awan, melongo domblong. Lah kalau ternyata mata rohaninya dibuka, ada arak-arakan, ada iring-iringan, domblongnya mandek. Ikut teriak-teriak, wow puji Tuhan, haleluya, Yesus sudah menang, diiringi dengan sepasukan malaikat surga. Dan orang yang mati dalam Tuhan, itu semua membawa semua tawanan dibebaskan. Luar biasa, tidak jadi domblong, tapi teriak-teriak sukacita. Hari ini ada teriakan sukacita? Atau Anda termasuk yang domblong, yang melongo aja? Ya, biarlah kita, kalau mata rohani kita jelek, kita akan jadi sukacita. Dan bukan hanya sukacita, punya pengharapan. Karena di sini dikatakan, Yesus yang terangkat ke surga hari ini yang engkau saksikan, akan turun kembali dengan cara yang sama. Yesus turun kembali cara yang sama, sepi sunyi. Anda juga ditutup oleh awan. Tidak kelihatan bahwa dia datang kembali sebagai raja atas segala raja, hakim atas segala hakim, yang nanti akan ada dok gitu, saudara. Apa saja yang kau perbuat di bumi ini akan ada perhitungannya. Dia datang diiringi dengan berpasukan, berkompi-kompi malaikat surga, bahkan
para tua-tua ikut duduk menghakimi. Wow, luar biasa. Ya. Anda mau menyaksikan hari itu? Yo, nanti dulu. Kalau ternyata dognya kita masuk neraka, ya endaklah, jangan datang dulu, jangan balik dulu, jangan Tuhan, kasih aku kesempatan. Tapi kalau Anda yakin hari ini bahwa engkau pasti kalau dog itu datang, oh sabaslah engkau hamba yang setia. Terima upah sesuai dengan apa yang kau kerjakan. Anda pasti ngomong, cepat datang Tuhan, cepat datang, datang kembali Tuhan. Mumpung aku masih kerja. Amin. Jangan seperti Elia yang ketika Tuhan tanya, ketika Allah tanya kepada Elia, apa yang kau kerjakan di sini? Jawabnya apa? Aku kerja segiat-giatnya buat Tuhan. Bener Elia yang ditanya itu sedang kerja giat. Sembunyi dikejar Isabel. Jangan masa seperti itu. Tapi masa engkau kerja giat, Yesus datang kembali. Maka itu luar biasa. Amin. Ya, jadi harus menjaga stabilitas kehidupan rohani. Kalau dia datang nanti, dia akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik. Bukan seperti dia datang kali yang pertama. Beda. Dia datang seperti cara dia naik. Dia naik diiringi dengan pasukan dan bahkan semua tawanan. Tawanan itu nanti duduk di sana. Jadi tua-tua yang ikut menghakimi. Amin. Terus saudaraku, ada satu pertanyaan di dalam Lukas pasal 18 ayat 8 dulu. Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Kalau dia datang, engkau sedang kerjakah? Engkau sedang tidurkah? Engkau sedang sembunyi seperti Elia kah? Itu pertanyaan. Kita sendiri belum bisa jawab, saudaraku. Anda tahu ketika Yesus datang nanti, iman Anda tetap dan Anda sedang masih begitu semangat, getol, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, Anda melayani Tuhan, atau ketika dia datang nanti, kita sedang loyo, lesoh, tidak bisa memuliakan Tuhan, tapi bersungut-sungut. Anda bisa jawab? Kalau orang sono bilang alhamdulillah gitu saudaraku ya, moga-moga saja. Benar moga-moga. Kalau aku datang nanti, masih adakah iman di bumi? Engkau masih eksiskah jadi anak Tuhan? Engkau masih eksiskah jadi hamba Tuhan? Engkau masih eksiskah jadi umat Tuhan? Tanda tanya. Jawabannya adalah, aku akan berjuang Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kepadaku kekuatan. Aku akan jagai rohaniku. Supaya ketika engkau datang, aku kedapatan tetap setia. Amin. Supaya ketika Yesus datang kembali, kita bisa dikatakan seperti hamba yang sedang bekerja. Ada perumpamaan, tuannya pergi, hamba-hamba diserahin tugas, dikasih talenta, tuannya kembali. Ada yang tidur, wah tuannya belum datang, sampai jam berapa belum datang. Tidak berjaga-jaga. Jadi intinya adalah jawabannya harus berjaga-jaga. Gimana caranya jaga?
Anda ingat ceritanya, saya tidak usah ajak Anda baca ya, 5 dara yang bodoh dan 5 dara yang pandai. Anda masih ingat itu enggak? Mereka semua sama-sama menantikan kedatangan Tuhan mempelai. Sama toh? Sama menantikan kedatangan mempelai. Yang 5 satu golongan itu dengan tetap menyala. Tapi karena kedatangannya terlambat, artinya ada tenggang waktu. Di mana kita menunggu, kok belum datang. Lalu loyolah kita. Semangat kita mulai pudar. Ketika semangatnya pudar, apinya, pelitanya ndripen, saudaraku ya, tahu ya. Saya pakai bahasa yang tiap hari Anda pakai. Supaya Anda ingat kalau ada pelita yang mendrip gitu. Anda ingat loh ini 5 dara bodoh gitu. Tidak bijak. Sementara dara yang bijaksana, api boleh, di pelita boleh mulai kurang nyalanya. Tapi ada persediaan minyak yang bisa dituang dan kembali. Nanti akan ada satu masa. Masa yang sangat sukar dalam kitab Wahyu. Ya, dibaca aja bentar. Maleakhi pasal 3 ayat 2 dan 3. Maleakhi 3 ayat yang kedua. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ya, nanti hari Tuhan. Di sini dikatakan kenapa ada pertanyaan, masih punya imankah? Kenapa? Karena di Maleakhi ini dijelaskan ketika hari Tuhan sudah dekat, ada satu masa Tuhan itu dengan kuasa Roh Kudus-Nya mengizinkan kita semua itu disucikan, mengalami pengudusan. Dengan cara apa? Di sini diibaratkan seperti api tukang pemurni logam. Artinya akan ada masa-masa sulit. Waduh, digodok, kita ini diproses sedemikian rupa. Tujuan proses yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya ketika dia datang, kita ini layak dan bersih. Seperti emas murni. Atau tukang penatu. Tukang penatu sekarang rinso mencuci sendiri. Ada cuci sendiri. Saya punya teman, waktu saya kuliah itu, ya anak orang kaya sih di Surabaya. Sering-sering dia kalau jenuh di Surabaya, dia lari ke Bali, nginep rumah saya. Nginep tempat saya. Terus saya bilang gini, kalau pas ada pembantu ya rapopo. Lek ndak ono pembantu, dia tinggal di Bali, di tempat saya itu kadang 10 hari, kadang 1 minggu gitu. Saya ndak ada pembantu, saya bilang, gak popo, nginep kene gak popo. Sing penting bajune diumbah dewe-dewe. Spray sing dienggo diumbah dewe-dewe, rae neng kanca sing ngumbano. Tak mau gitu. Boleh toh? Tidur aja boleh. Pakai fasilitas boleh. Spray ne umban dewe. Kalau kamu minta ganti spray 2 hari sekali, ya umban dewe. 10 hari artinya 5 spray umban dewe. Terus jawabnya gini, ndak apa-apa, gampang, direndam. Rinso mencuci sendiri. Betul rinso mencuci sendiri? Kalau ada bercak-bercak, rinso itu tidak bisa mencuci sendiri. Mesti dipele dan dikucek
saudaraku. Diucek-ucek, baru mencuci. Artinya tangan yang mencuci, bukan rinso mencuci sendiri. Saya cerita ini supaya Anda tidak ngantuk. Seneng dok, gak apa-apa nginep. Umban dewe gitu saudaraku ya. Konco ya kita belak-belakan daripada dia pulang terus saya ngedumel. Enake aku kebelekan ngumbah spray limo gitu. Kan mending saya terus terang, iya toh? Dia juga terus terang, artinya apa? Gak apa-apa tak umbah, tak rendem, tak opiok-opiok, tak jemur lagi gitu saudaraku ya. Wong rinso mencuci sendiri kok. Belum musim mesin cuci waktu itu. Ya, jadi akan ada satu masa, mungkin masa-masa sekarang ini sudah mulai saudaraku ya, karena hari Tuhan sungguh tidak lama lagi. Ada bercak, ada dosa, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang jadi milik kita, harta yang berharga bagi kita. Sekarang ini tawaran banyak. Bukan anti, bukan. Gereja mall sama gereja rumah rame mana? Enak, sak jam. Katanya ternyata Anda dibujui sampai 3 jam. Kalau di sini sak jam punjul titik, sak jam setengah kok. Itu saja ya. Di mall, padahal Anda berharap setelah keluar dari gereja masuk mall, nang mangan iki, nang tuku iku gitu ya. Gereja rame karena semua berharap seperti itu. Nah, bagus masih prioritas datang ke gereja dulu. Tapi ada yang ke mall dulu. Nanti waktunya gereja yang katanya 1 jam diambil cuma 30 menit. Wes kaya khotbah, wes mari ayo cepetan doa berkat gitu. Cari berkat. Ada banyak tawaran saudaraku. Wah, TikTok itu menarik enggak? Baca Alkitab sama denger TikTok. Anda baca Alkitab itu kira-kira 10 menit ke 15 wis tekluk gitu saudara. TikTok itu tambah lama tambah seru. Orang menyajikan yang terbaik. Saya berharap si TikToker rohani itu bisa menyajikan yang bagus-bagus. Sehingga asik, tapi mendatangkan berkat gitu. Saya balik ya, jadi itu ada hal-hal itu yang senang. Kadang-kadang ada roh najis yang nempel, sengetan, saudaraku. Roh najis itu tidak di depan tapi sengetan. Nanti kalau salah muncul gambar-gambar triple blue, plus gitu. Wah, Anda mulai lain lagi responnya. Itu yang senetan-senetan itu. Bercak itu tidak ada di depan ini. Bercak itu biasanya di lembitan kerak dengan bolote gitu ya, di pojok-pojok. Itu dibersihkan bersama kita. Mau, amin. Bercak itu dibersihkan. Masa-masa ini, masa kesulitan, masa kesukaran itu seringkali mendatangkan kebaikan untuk pembersihan, pengudusan bagi rohani kita. Tapi pertanyaannya, tahan enggak dikucek? Tahan enggak disemprot api supaya kotorannya keluar? Kalau enggak tahan, pertanyaannya balik. Masih ada iman enggak? 5 darah yang bodoh enggak betah, enggak tahan, enggak kuat saudara. Karena apa? Karena tidak punya persediaan. Saya masuk untuk bisa berjaga, untuk bisa tetap dengan istilah yang sering kita pakai, untuk bisa Anda dan saya itu tetap stand by. Betul? Yesus datang, kita stand by. Bukan saya biaya, saya tak ganti.
Pak Petrus nelayan itu loh, nah, ada di sini toh. Itu ketika Tuhan muncul, waduh dia telanjang, dia nggak pakai pakaian, tak pakai baju. Nggak ada. Halo standby. Halo standby. Apa katakan? Hendaklah selalu putih pakaianmu dan kepalamu selalu berkurang, ada minyak di atas kepala. Hendaklah selalu itu senantiasa putih bajumu, perbuatanmu layak, dan ada urapan Tuhan, ada hadirat Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau selalu ada dekat Tuhan. Sudah, setelah ini saya masuk ke janji saya minggu lalu. Apa? Daun zaitun. Kejadian pasal berapa ayat 11 itu. Daun zaitun evergreen, selalu hijau. Saya minggu lalu ceritakan berapa hari direndam air. Ayo, ada yang masih ingat? Berapa hari direndam air? 1 tahun 10 hari. Bukan 40 hari, saudaraku. 40 hari itu gerojokan hujan nih. 150 hari itu air tidak menguasai bumi. Setelah air menguasai bumi 150 hari. Tapi air ngembeng di bumi 1 tahun 10 hari. Yang maksud air bukan cuma air hujan, saya ulang sekilas. Bukan cuma air hujan, tapi Tuhan membuka gorong-gorong mata-mata air yang ada di bawah, sehingga lompor-lompor itu pun ikut keluar semua. Jadi pohon zaitun, termasuk semua pohon, termasuk semua yang hidup yang ada di bumi ini, kerendam lumpur, endut 1 tahun 10 hari. Anda kalau mau lihat perenang penyelam, kalau mau nyelam gitu, wah, tabungnya oksigen diisi penuh, salurannya dipastikan terjamin aman, baru dia turun menyelam, lihat keindahan dasar laut di Raja Ampat sana. Oh, katanya bagus-bagus. Oh, Indonesia bukan cuma Raja Ampat, saudara. Banyuwangi itu sekarang kalau Anda mau ke sana bagus semua bawahnya, luar biasa. Tapi pastikan yang mau nyelam, kalau dia nggak pakai alat, dia harus tahu berapa menit dia mampu menyelam. Kalau enggak jadi balik, alias berangkat langsung nyelam saat terus. Lima darah bodoh, dia tidak mengukur kemampuannya, dia tidak bawa peralatan, dia tidak siap perlengkapan. Itu sebabnya dia seperti penyelam yang nyelam, tapi sampai di tengah perjalanan dia baru sadar kalau dia tidak mampu, tapi dia tidak bisa balik karena tidak ada fasilitas yang mendukung dia sampai dia balik. Sehingga ketika mempelai datang, dia tidak mampu menjemput mempelai itu, dan dia balik, sudah acara selesai, sudah masuk pesta nikah anak domba, baru dia ketok, aku buat mujizat di bumi, aku pelayanan, aku umat Tuhan. Tapi dari dalam terdengar suara apa? Nyala engkau, aku tidak kenal engkau. Jangan sampai hal ini terjadi. Itu sebabnya evergreen. Bukan cuma daun zaitun yang jadi evergreen, tapi kita ini harus jadi evergreen person. Amin. Pribadi yang terus standby, seger, layanan.
kalau daun zaitun direndam sak tahun 10 hari sama endut. Daun ini butuh asimilasi enggak? Nafas ambil O2, keluar CO2, ambil O2. Lah kalau ditutupi endut, O2 apa yang diambil? CO2 apa yang dikeluarin? Kenapa dia bisa tahan? Saya ingin katakan, karena dia mengerti berjaga. Dia mengerti bagaimana dia harus punya stok, punya persediaan. Amin. Punya persediaan. Kapan ada persoalan? Kapan aku dikucek, aku masih tetap kedapatan seger. Karena dikucek pun kok tidak lungsek. Oh polyester gitu saudara. Ternyata gitu. Ada zat penahan sampai ketika dikucek tidak lecet. Harusnya dikucek lecet. Ini dikucek tidak lecet karena dia tahu aku bakal dikucek. Jadi ada polyesternya. Tuhan memberikan kepada kita hikmah akan bumi. Saya tidak baca yang Amsal 6 ayat 6. Belajar kepada semut, hai manusia. Ya tahu masa di mana masa panas. Dia mengumpulkan makanannya supaya ketika masa hujan dia masih punya persediaan makanan. Hari-hari ini di Indonesia lagi ramai. Berita yang lagi ramai apa? Indonesia ini mau kerja sama dengan China. Luhut Binsar Panjaitan itu memberikan penjelasan. Kita akan siapkan 10.000 hektar lahan. Kita akan kerjasama dengan Cina. Untuk apa? Untuk membuat pertanian progresif, bukan Kristen progresifnya. Pertanian progresif. Pertanian seperti di Cina sana. Anda tahu Cina ini bisa nanam padi di atas air, bisa nanam, waduh, demikian rupa. Indonesia mau buat itu. Wah, yang nyinyir-nyinyir. Kenapa mesti nyiapin lahan sendiri? Kenapa enggak petaninya sendiri aja yang dikasih tambahan dana, dikasih bibit, dikasih pendidikan? Kesuwen. Tetap petaninya sendiri tetap dikasih, dibimbing, dikasih bibit unggul, dikasih semua yang dibutuhkan, tapi tidak mengatasi. Indonesia 270 juta, ya betul, penduduknya. Aku udah hafal, yang saya susah Pak. 270 juta penduduk. Dan nututi katanya Pak Jokowi, katanya sama menteri siapa ini loh, tidak nutut. Persediaan pangan hari-hari ini menipis. Kalau persediaan pangan menipis, maka bahaya ketika pangan ini tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyat. Dampak secara ekonomi rusak, dampak secara banyak bidang rusak semua. Manusia tidak bisa, perutnya tidak dicukupi. Bisa maling yang baik, bisa maling mengeluwe gitu saja ya. Pak, maling kok tidak mateni orang. Sekarang banyak orang dipateni, bojo dipateni, anak dipateni, wong tua dipateni gitu saja. Apa? Sudah separuh. Jahat masanya. Apalagi nanti kalau ada satu masa pangan ini tidak punya bulog, kurang persediaan pangan, Anda bisa bayangkan sampai resesi itu mungkin pasti terjadi. Pada saat Pak Harto turun itu juga resesi itu mungkin. Nah, kalau resesi pangan lebih lagi dampaknya lebih meluas semuanya. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita belajar kepada semut. Bukan cuma belajar kepada semut,
sebuah cerita klasik yang semua Anda sudah hafal. Kejadian kejadian pasal berapa sebentar ya. Ya, dari pasal 30 sampai pasal 37 sampai cerita tentang Yusuf. Itu sebuah cerita yang menginspirasi kita semua. Bukan cuma cerita loh, itu realita sejarah loh. Yusuf itu jadi wakilnya Fir'aun di Mesir, itu realita sejarah, tercatat di sejarah bagaimana Yusuf bermimpi 12 bintang, 12 ini semuanya tunduk kepada dia, semua marah. Tapi apa yang terjadi yang menginspirasi kita? Saya ambil contohnya saja di Kejadian 41 dari 41 sampai 57. Baca di rumah. Yusuf itu mengartikan setelah lewat proses. Ini evergreen Yusuf ini. Di rumah bapaknya jadi orang yang disayang, evergreen. Dibuang, evergreen. Jadi budak, evergreen. Di rumah Potifar, evergreen. Sampai di penjara juga evergreen. Dan apa yang terjadi? Yusuf mengartikan mimpi daripada Raja Mesir, Fir'aun. Itu sebabnya membawa dampak. Yusuf dibawa, diangkat jadi orang yang berkuasa di bawah Fir'aun. Tapi Fir'aun mengatakan, aku memang rajanya, tapi tidak ada satu hal pun yang bisa dikerjakan tanpa persetujuan. Setiap kita ini seperti Yusuf yang diangkat Fir'aun. Memang di atas kita ada penguasa enggak? Halo, di atas Anda ada penguasa enggak? Tapi Anda diberi wewenang toh, lakuno sakarep-karepmu. Ada bapak, ya diberi kuasa. Di atas ada bapak, ada penguasa. Penguasa bilang apa? Semua buah boleh kamu makan, kecuali ini. Tapi ketika ada bapak makan buah larangan itu, dilarang. Enggak, tergantung dia. Anda dan saya penguasa atas hidup kita. Kitalah penentu apa yang harus kita kerjakan, bagaimana kita hidup. Kita yang menentukan. Hidup itu pilihan. Yang milih siapa? Kita. Mau TikTok terus, atau baca firman terus, atau paru-paru, atau berapa persennya. Dolanan itu wantai loh sekarang sudah. Soalnya sembarang. Kemarin di YouTube cucu main game, omanya megap-megap di sebelahnya, dia dijawel, dia saking asik main game, ditamplek, jawel lagi, tamplek lagi, jawel lagi, tamplek, sampai omanya berantem. Cucunya masih main game, tidak tahu sampai sak mata. Terus itu pilihan. Anda berhenti atau tidak, Anda ketagihan atau tidak, Anda dikuasai sama roh-roh. Itu ada rohnya yang menciptakan itu, bukan Anda. Hidup loh saudara. Jangan main-main. Yusuf diberi kuasa, walaupun ada Fir'aun yang punya kuasa lebih tinggi, tapi tetap segala sesuatu dikerjakan sesuai dengan apa yang ditentukan. Apa yang terjadi? Oh, ada masa 7, masa kelimpahan. Ada 7 masa. Yusuf percaya, punya iman atas mimpi Fir'aun itu. Itu sebabnya nanti akan ada masa 7 masa kekeringan. Semua sapi-sapinya kurus, kering, elek. Ada 7 masa gandumnya penuh, subur. Tapi Yusuf percaya ada 7 masa sangat kering. Itu sebabnya ketika datang masanya subur, banyak gandum, Yusuf kumpulkan gandum di setiap kota,
setiap kota ada gudang, setiap kota ada gudang. Semua dikerjakan sesuai keputusan Yusuf. Apa yang terjadi? Setelah 7 masa, setelah 7 masa kelimpahan, 7 masa kekeringan, semua tidak mampu bertahan. Salah, akan ada masanya Tuhan duduk seperti pencuci logam, pemurni logam, pencuci seperti penatu, tukang penatu